Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilda Cahyani dengan NIM 2002085020013. Di sini saya akan membahas materi tentang komponen-komponen dalam perencanaan pembelajaran. Komponen yang harus dipelajari peserta didik yaitu yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara rasional. Dengan kemampuan ini, saat mendapatkan suatu informasi, maka anak tidak serta-merta menerimanya begitu saja, melainkan mempertanyakannya dulu. Kemampuan ini juga berguna untuk menganalisa sesuatu dan memecahkan masalah. Di tengah derasnya arus informasi yang ada saat ini, penting untuk membekali anak dengan kemampuan ini. Namun, critical thinking tidak dapat terwujud dengan sendirinya dengan instan, melainkan harus terus dibangun dan diasah. Terdapat beberapa hal dilakukan orang tua untuk membantu menanamkan kemampuan berpikir kritis pada anak sejak kecil. Contohnya, dengan rutin mengajak anak berdiskusi, memfasilitasi anak untuk berani bertanya dan memancing anak untuk mencari jawaban atas pertanyaan mereka. Kemudian, yang kedua yaitu communication atau kemampuan berkomunikasi. Kemampuan ini membahas tentang bagaimana seseorang dapat mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran secara lisan maupun tulisan dengan efektif. Tujuan utama memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik adalah agar pesan kita bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan dan tidak terjadi salah paham. Dalam berkomunikasi, penting juga bagi anak untuk memahami situasi sekitar melalui media apa dan siapa yang menjadi lawan bicara. Kita dapat mengajari peserta didik untuk melakukan komunikasi dengan baik sejak kecil. Misalnya dengan meminta anak untuk bercerita secara lisan mengenai pengalaman yang ia alami atau menuliskan apa yang ada di dalam pikirannya mengenai suatu hal. Yang ketiga, collaboration atau berkolaborasi. Saling berkolaborasi. Sudah bukan waktunya lagi untuk menjadi pemenang seorang diri. Jika ingin sukses bersama, penting bagi seorang anak untuk dapat berkolaborasi dan bekerja sama dengan orang lain. Dengan berkolaborasi, masing-masing orang bisa mengisi kelebihan dan kekurangan satu sama lain, sehingga hasil akhirnya pun bisa lebih maksimal. Selain itu, melalui kolaborasi, anak juga dapat belajar lebih bertanggung jawab dengan perannya, saling berempati dan menghormati orang lain yang memiliki pendapat berbeda. Kemudian, yang terakhir, creativity atau kreativitas. Kreativitas ini diperlukan agar anak dapat berani mencari dan mengungkapkan ide-ide yang ada di dalam kepalanya. Namun, kemampuan berpikir kreatif tidak hanya sebatas pada penciptaan barang atau ide baru. Kemampuan ini bisa juga diterapkan untuk mengembangkan sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik lagi.